Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 24 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu ini. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai ayat 24. Kita akan membaca bagian ini bergantian dari Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 24. Saya baca 17, saudara-saudara baca 18, terus bergantian hingga selesai ayat 24 dari Efesus pasal yang keempat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara-saudara, Efesus terdiri dari 6 pasal tetapi memberikan syarat di dalam pengenalan akan Tuhan. Pada pasal yang pertama, Paulus berbicara kepada orang-orang di Efesus bagaimana Tuhan memilih di dalam kedaulatan dan kekekalan setiap orang yang diperkenannya. Dan bagaimana orang-orang yang dipilih itu diselamatkan oleh karena kasih karunia dan mereka diperbarui dalam Kristus. Itu masuk dalam pasal yang kita baca. Sehingga menjadi manusia baru. Lalu pasal berikutnya Paulus mulai berbicara bagaimana manusia baru itu hidup dalam kehidupannya. Di dalam relasinya, suami, istri, orang tua, anak, hingga atasan dan bawahan. Dan bagaimana perkelahian kompetisi di tengah dunia. Sehingga dia mengatakan orang-orang Kristen harus memperlengkapi dirinya dengan perlengkapan-perlengkapan rohani itu. Maka kalau kita membaca Efesus begitu padat, begitu ketat di dalam mengerti kebenaran itu secara utuh. Itu sebab membaca Alkitab selalu menjadi sangat menyenangkan kalau kita menemukan perspektif yang pas. Ya, menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan. Bagaimana kita menggali, menemukan kebenaran itu sebagai prinsip yang kuat dalam hidup kita. Paulus menegaskan kepada orang-orang di Efesus sesudah dia berbicara tentang keselamatan. Bagaimana jemaat itu yang menyatu di dalam perbedaan dan kepelbagaian. Maka dia mengingatkan kembali, jangan lagi kamu hidup seperti orang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pikiran yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah dan kebodohan ada di dalam hati mereka dan kedegilan hati mereka. Dengan jelas Paulus menggambarkan kebodohan kedegilan hati adalah ketidakpengenalan akan Tuhan. Ini menjadi menarik saudaraku. Sehingga tidak menjadi penting orang itu baik misalnya bermoral jikalau dia tidak mengenal Tuhan. Tetapi jadi persoalan yang serius juga. Kalau kita menyebut diri beriman kenal Tuhan tetapi tidak baik. Ini kan jadi persoalan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, baik pun mereka tidak ada gunanya. Di pasal 2 dia mengatakan keselamatan adalah kasih karunia. Tetapi kalau kita yang menerima kasih karunia ternyata tidak lebih baik dari mereka, bukankah itu celaka? Jadi saya pikir perlu satu keseimbangan di dalam memahami sebuah kebenaran. Mengukur diri adalah sebuah kebijakan sekaligus kebajikan yang harus kita kembangkan dalam hidup. Sehingga seperti kata Paulus, kita tidak akan tertolak dan kita tidak akan menjadi batu sandungan. Jadi kamu jangan lagi seperti mereka. Mereka itu telah tumpul perasaannya, menyerahkan diri kepada hawa nafsu,
mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Jadi mana gaya bayang manusia itu dalam satu self oriented, mereka melakukan apa yang mereka mau lakukan. Ya, dalam sebuah diskusi saudaraku pada waktu saya pelayanan di Jerman, satu anak Indonesia lahir di Indonesia tapi hanya sampai kelas 6 SD. Lalu SMP, SMA, lalu sampai ke uni selesai, dia meneruskan di Jerman. Bahasa Indonesianya masih berbentuk sehingga kita berdiskusi cukup baik dalam bahasa Indonesia. Tetapi logika pikirnya sudah sama sekali bukan Kristen, sudah jauh dan memang akhirnya sangat-sangat original Jerman yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Paul Tillich. Nah saudara-saudara, ia mengatakan satu kalimat yang sangat menarik. Pak Bigman, tadi Bapak khotbah, Bapak bilang Allah itu maha besar. Yes. Lebih besar dari manusia. Yes. Kalau begitu, bagaimana mungkin manusia bisa menjelaskan Allah yang lebih besar daripada dirinya? Pasti penjelasan itu hanya dua saja kemungkinan. Memang penjelasan yang tidak ada atau sekadar diada-adakan. Dan mungkin yang lain. Kalau lebih besar dari dirimu, bagaimana bisa kau ceritakan? Saudara, menarik sekali. Dia mengangkat tangan, dia bilang dia ragu-ragu. Jadi itu kesempatan justru berdiskusi. Saudara, kami berdiskusi, lalu lanjut, inti cerita saya cuma tanya sama dia. Engkau bertanya, Allah itu maha besar, saya jawab iya. Dan kau bilang bagaimana saya bisa menjelaskannya. Dan saya akan bertanya kepadamu, menurutmu Allah itu maha besar tidak dari manusia? Iya. Kalau gitu bagaimana mungkin engkau mempertanyakannya? Toh yang kau pertanyakan pun belum tentu benar karena dia lebih besar daripada dirimu. Aku hanya mengatakan apa yang aku tahu. Lebih bagus kau bantah kalau yang kukatakan ada yang salah. Di mana lemahnya? Saya harus menggiring dia masuk ke dalam satu realita diskusi untuk kita tidak mengambang dalam tataran filsafat yang akhirnya tidak pernah mendarat. Lalu kami lanjut diskusi. Ya, akhirnya saya bersyukur ketika kemudian dia berkata, iya itu benar. Tetapi kalimat terakhirnya, kami diajar untuk hidup benar, melakukan yang baik. Saya tidak akan pernah mau berbohong kepada orang. Dan saya tidak akan pernah memfitnah, menggosip orang kalau itu tidak benar. Dan saya tidak pernah lakukan itu. Dan bagiku itu cukup. Buat apa jadi Kristen? Kalau orang Kristen tidak lebih baik dari orang pada umumnya. Saudaraku yang kekasih, satu kalimat yang sangat menarik dan bagi saya itu sangat men-challenge. Menantang kekristenan kita. Sejauh mana keunggulan moralitas kita berbanding dengan mereka. Kalau memang kita adalah orang yang sudah diperbarui. Karena itu Paulus berkata, kamu tidak seperti mereka. Mereka mencemarkan diri mungkin dengan perbuatan-perbuatan yang najis. Tapi jangan lupa. Mereka berbuat baik, namun menolak Allah sebagai sang pencipta dan pemilik hidup. Tidakkah itu jahat? Jahat. Tetapi kalau dia yang jahat, tindakan lebih baik. Dari engkau menyebut diri baik, tapi tindakanmu jahat. Bagaimana mau menjelaskannya? Nah jadi saudara-saudara, ini menjadi pertimbangan serius di dalam keimanan kekristenan kita. Oleh karena itu dikatakan oleh Paulus, kamu tidak demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi bagaimana Paulus membawa tiap orang untuk betul-betul mengarah kepada Kristus, diukur oleh Kristus. Yesus mengucapkan kalimat yang sangat terkenal. Dengan membuat sebuah analogi yang sangat menantang. Dalam kitab Lukas dia mengatakan tentang sangkal diri pikul salib. Memulainya dalam bentuk sebuah kisah logika yang sangat indah. Dia bilang begini, tidakkah engkau tahu, jikalau orang mau membangun rumah, dia harus menghitungnya dulu. Jika ia tidak menghitungnya lalu membangun rumah dan tidak bisa menyelesaikannya, maka orang akan mentertawakan dia. Ya, nggak tahu diri. Bangun rumah bukan hitung-hitung. Uang nggak ada, main bangun-bangun aja. Akhirnya itu nggak selesai. Maka bukan kebanggaan karena rumah baru. Justru cemoohan yang akan kau dapatkan. Karena rumahmu tidak kunjung selesai. Atau kalau kau mau pergi bertempur, lalu kau tahu musuhmu datang dengan 20.000 orang. Pasukanmu hanya 10.000. Cepat kirim utusan sebelum dia mengetahui semuanya. Ajukan perdamaian. Apapun syaratnya sedapat mungkin, penuhilah. Karena dengan berdamai dan tidak jadi perang, engkau sudah memenangkan pertempuran itu. Karena bagaimana mau 10.000 lawan 20.000? Saya suka baca ayat itu. Yesus nggak bilang, berimanlah, jangan takut, maju saja. Dia nggak bilang jangan hitung, tapi dia bilang hitung.
Apakah Yesus orang tidak beriman? Jelas dia beriman. Yang menarik, kemudian dia melanjutkan kalimat. Sehingga dalam goresan Lukas, itu menjadi sebuah logika filosofi yang sangat kuat. Dan aku mau bilang, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Kalau tidak mau, jangan. Wih, hebat sekali ya. Kalau kau tidak mau sangkal dirimu, tidak mau pikul salibmu, jangan ikut aku. Kalau kau tidak hitung biaya membangun rumahmu, jangan bangun. Kalau pasukanmu kurang, jangan bertempur. Tidakkah dengan argumen seperti itulah dia menolak seorang ahli Taurat yang hebat, yang CV-nya sangat bagus. Ahli Taurat mau ikut Yesus lalu bilang, Guru, aku akan ikut engkau. Akademis oke. Kemana saja engkau pergi? Tekad mengagumkan. Tapi Yesus berkata apa? Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahasa lainnya, kau tidak tahu apa yang kau minta. Kalau kau pikir ikut aku, lalu pelayanan keliling dan menjadi terkenal, kau salah. Salib yang menungguku, dan pasti kau tidak suka. Sayang, satu murid lain yang sudah diajak masuk. Lalu bilang, Guru kalau boleh aku pulang dulu mau urus orang tuaku. Yang mati. Maka menguburkan orang tuaku bukan berarti orang tuanya mati itu tidak boleh dikubur. Itu adalah istilah untuk orang tua yang sudah sangat tua yang kau harus dampingi sampai dekat hari mati. Karena itu akan menyangkut warisan yang kau terima. Lalu dia pikir dia selesaikan tugasnya, dia terima warisannya, baru dia ikut Yesus. Yesus bilang, kalau kau sudah memandang ke depan, jangan lagi melihat ke belakang. Kalau mau ikut aku, jangan hitung-hitungan urusan-urusan uang. Biarlah orang mati mengubur orang mati mereka. Biarlah orang dengan materinya berkutat dengan materinya. Tetapi kau tidak. Dan murid itu tidak dibolehkan kembali. Padahal ada 1001 alasan. Kalau dia pulang dapat warisan. Kan lumayan untuk bendahara. Tuhan Yesus ya nambahin uang. Tapi dia tidak begitu. Beda dengan gereja. Dengan 1001 alasan. Oleh karena itu saudara-saudara. Logika-logika pikir yang begitu kuat menunjukkan keunggulan dalam keimanan. Maka Yesus mengatakan hal yang sangat mencengangkan. Hitung. Kalau kau tidak mau sangkal dirimu, pikul salibmu, jangan ikut aku. Saya suka kalimat itu. Sangat heroik, sangat menantang. Terserah kau mau ikut Tuhan Yesus apa tidak. Tapi hitung, sangkal dirimu, pikul salibmu. Waduh kok berat amat, jangan ikut. Karena dia bukan barang rongsokan, dia bukan barang mainan. Jangan terjemahkan, marilah padaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Sebagai satu kemudahan ke lapangan supaya semua bisa datang. Karena di belakangnya ada kalimat, koma. Datanglah kepadaku, belajar kepadaku. Aku lemah lembut. Tetapi belakangnya ada ya, pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu ringan dan enak adanya. Orang sudah berbeban berat disuruh pikul kuk. Mengikuti firman Tuhan. Bagaimana mungkin? Nah inilah perkelahian dalam pelayanan. Pelayanan bukan sekedar apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi bagaimana menggumuli hari-hari kita. Dan orang yang sudah diperbaharui di dalam seluruh konsepnya. Maka dia memandang pelayanan sebagai sesuatu kemuliaan untuk nama Tuhan. I am nothing. God is everything in my life. Itulah pelayanan. Tetapi kita mesti belajar mengikis diri kita. Membantai diri kita ini saudaraku. Who are you? Maka pataplah Tuhan itu dan sadarlah engkau bukan apa-apa. Sesungguhnya lah kebahagiaan hidup hanya bisa kita gapai kalau kita bisa menyangkal diri. Karena dengan menyangkal dirilah kita bisa menerima orang lain. Tanpa menyangkal diri, diri kita tertutup untuk orang lain. Tanpa menyangkal diri, seorang suami tidak mampu mencintai istrinya. Tanpa menyangkal diri, seorang istri tidak akan mampu menghormati suaminya. Penyangkalan diri penting. Tanpa menyangkal diri, tidak mungkin kita menjadi anggota masyarakat yang baik. Tidak mungkin kita bisa bergaul dengan baik. Dengan menyangkal diri terbuka ruang. Dia tidak cocok dengan aku. Dia menjengkelkan. Tetapi aku mesti belajar menyangkal diriku dan bisa menerima dia. Karena ini adalah kesempatan bagiku berbuat baik kepada dia yang menjengkelkan itu. Melakukan yang benar kepada dia yang merusak itu dan tukang fitnah itu. Ini kesempatanku. Saya beberapa kali mengambil kesempatan seperti itu. Beberapa kali pula saya gagal. Dan saya harus menyesali diri saya. Dan saya berdoa lagi, Tuhan tolong lagi. Kuat lagi. Maka makin mengertilah aku. Sangkal diri bukan satu kali selesai. Dia terus menerus berproses dalam kehidupan. Menang hari ini belum tentu besok. Maka berjaga-jagalah.
Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum siap mencabikmu. Tahu? Bukan membuat kau berdosa dengan mencuri, tapi membuat kau berdosa dengan tidak mau mengerti dan tidak mau mengampuni. Ironis ya. Padahal kita pikir pada waktu itu kita betul. Karena ini prinsipku betul. Tetapi kita jadi salah di hadapan sang betul itu. Ini yang jadi repot, saudara. Itu sebab saya selalu akan berkata, saya bukan pendeta yang baik. Saya mesti terus bergumul bagaimana menjadi yang baik. Berkelahi dengan diri. Belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Oleh karena itulah menjadi pergumulan kita. Bagaimana kita yang sudah mengerti kebenaran menurut Kristus itu. Bagaimana kita mesti mengikat diri kepada dia, diukur oleh dia, diuji oleh dia. Menurut ukurannya lah kita. Kristen atau bukan. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Apalagi orang jahat. Lalu kau tunjuk dia, jahat banget ya. Supaya kau kelihatan baik. Salah betul. Coba bandingkan dirimu dengan orang baik. Mungkin kau sudah kalah baik. Apalagi berbanding Kristus. Sama sekali tidak baik. Maka lihatlah dia. Apa yang dilakukannya. Saya harus berkata dengan jujur. Mau menjadi seperti Yesus. Jujur saya harus bilang tidak menyenangkan. Kadang-kadang menjengkelkan. Apalagi kalau pride kita dikutak-katik. Waduh rasanya gitu ya. Tetapi baru saya ngerti itulah artinya ikut Tuhan itu. Betapa sulitnya saudara. Itu sebab kalau pelayanan, urusan uang, urusan waktu, tenaga, saya sudah forget it. Apa saja kerjakan. Karena yang paling sulit bagi saya adalah urusan hati. Kalau kebanggaan saya sudah tersinggung. Aduh rasanya nampatin itu susah banget ya. Tetapi harus. Bergumul dan berkelahi. Oleh karena itu bagaimana terus kita ditolong di dalam kehidupan kita. Supaya kita yang berhubung dengan kehidupan dahulu harus menanggalkan manusia lama. Buang dan menyangkal diri. Karena sekarang aku bukan aku lagi. Dulu aku orang berdosa, dosa dibuang. Tapi sesudah selesai buang, tidak selesai. Sekarang aku tidak lagi hidup untuk diriku, bagiku. Tapi aku hidup untuk Kristus Tuhanku. Karena hidupku bukan aku lagi. Jadi pertama ini kamu. Lalu kamu bikin dosa. Salah kan? Dari bikin dosa, buang dosamu. Kembali ke dirimu. Belum berhenti. Mundur lagi ke belakang. Sangkal dirimu itu. It's not you. Karena penebusan membuat kita tidak lagi milik kita sendiri. Kita sudah menjadi milik Kristus itu. Penebusan membuat kita tidak boleh lagi berorientasi pada diri. Tapi berorientasi pada Kristus itu. Terikat dengan dia. Diikat di dalam dia. Dan Paulus menyebut kalimat yang luar biasa bukan? Kemanapun aku pergi, bau kematian Kristus selalu mengikuti langkah-langkahku. Langkah-langkah kami. Langkah Paulus, langkah para rasul itu. Saya membaca itu selalu gentar. Bau kematian Kristus mengikuti. Dimanapun kita ada. Warna penderitaan itu, kesulitan itu. Celakanya, dunia tidak suka itu. Berkelahi. Berani memulai, mesti berani mengakhiri. Ingat, itu pun bau kematian Kristus belum. Karena bau kematian itu adalah, sekali lagi, pride kita, kebanggaan kita. Yang disentuh, digerogotin, itu menyakitkan sekali. Bayangkan seperti Paulus, melayani dengan tulus hati. Dia berkata kepada orang Korintus, kalian tahu upahku dalam pelayanan? Upahku adalah upah. Kalau boleh memberitakan Injil tanpa upah. Wow, dalam sekali. Tapi itu pun di Korintus, Paulus masih dijelek-jelekkan. Jemaat itu pecah-pecah kelompok. Masih saja ada mulut berbisa. Aku lebih baik dari Paulus, begini. Sampai Paulus bilang, mungkin mereka membawa tumpukan surat kepadamu tentang pelayanan mereka. Tapi suratku adalah kalian. Kalian adalah surat-surat hidup yang bisa dibaca. Buah pelayanan ini. Darahku tercurah di jalan salib itu. Aku akan melayani dia. Bukan untuk kepentingan perutku. Mereka melayani untuk keuntungan dirinya. Tetapi tidak mengapa. Kalau mereka bicara kebenaran. Dengarkan. Urusan akhir Tuhan akan menampar mereka.
Saya pikir ya kekaguman saya pada Paulus sudah dia jengkel. Tapi kalau benar tidak mengapa. Waduh, gila juga ya. Padahal motivasinya nggak benar. Saya sulit menerima pemahaman itu. Saya ngerti secara logikanya, tetapi kalau menerima kenyataan mesti bersikap begitu. Waduh, besar sekali jiwa Paulus ya. Luar biasa. Nah oleh karena itu dia mengingatkan kepada orang-orang di Efesus bagaimana menanggalkan manusia lama yang menemukan kebinasaan. Ya, dan bagaimana hidup di dalam roh yang dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Mengenakan manusia baru kita. Dikatakan dikenakan, dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ya, adalah bagaimana hidupmu jasmani, rohani. Itu ekspresinya. Manusia dagingmu dan manusia batiniamu itu dibaharui. Roh dan pikiran, tetapi tidak sedang berbicara tubuh, jiwa, roh. Paulus tidak menganut trikotomi. Paulus juga tidak menganut dikotomi. Dia bicara, bergantian memakai istilah. Karena memang tidak ada konsep itu dalam benaknya. Gereja lah yang kemudian menerjemahkan itu. Pengaruh dari Platonistik. Tetapi kita tidak sedang berdiskusi dulu untuk trikotomi. Tubuh, jiwa, roh. Pengaruh Platonistik. Banyak orang bicara itu tapi tidak tahu argumentasinya. Tidak tahu pengaruhnya apa. Tidak tahu eksesnya apa. Nah, ini kesulitan sendiri. Tapi kita pinggir dulu. Kita kembali dulu belajar. Bagaimana melihat dikatakan roh dan pikiranmu. Manusia rohanimu, manusia jasmanimu. Hakikat hidupmu, dirimu. Kalau relasi dengan Tuhanmu, dengan sesamamu. Di situ hukum itu terletak. Dan biar itu diperbaharui. Dan engkau mengenakan manusia baru yang telah ciptakan Allah menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguh-sungguhnya bukan agamawi. Saya suka kalimat ini, saudara. Karena ini mengikat kita di dalam roh dan pikiran yang diperbarui itu, kita menjadi manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Dalam doa Bapa kami, tiap minggu kita doakan. Saya nggak tahu waktu saudara selesai doa persembahan, kita doa Bapa kami apa dalam benakmu. Tapi dalam hati aku selalu tergumul dan seringkali tersenyum kecut kalau doa itu. Karena doa itu adalah gempa bumi yang hebat sebetulnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kalimat berikut ini yang berat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di hidupku seperti kehendakmu. Itukah? Saya langsung jawab enggak. So, banyak sekali kehendakku yang aku mau. Bukan kehendak Allahku. Aku merasa ini, aku merasa itu, aku merasa apa. Dan aku abaikan Tuhanku. Coba kalau kita pikir baik-baik ya. Begitu kita doa itu kita pikir aja dalam, aduh, berat banget ya. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Saya tertunduk malu lagi. Karena ada kala lagi gak pengen ini, gak pengen itu. Banyak tuntutan kita akan makanan bukan? Dan kalau kita berterima kasih pada makanan kurang enak. Beda berterima kasih dengan makanan yang enak. Karena tuh akhirnya doa tergantung selera juga. Terpenuhi seleranya apa tidak. Baru doanya khusyuk apa enggak. Kan begitu. Rasa syukur itu pun akhirnya sangat bergantung pada berapa yang kita terima. Menyenangkan apa tidak. Itu sebab rasa syukur terhadap uang 100 rupiah, terhadap 1.000, 100.000. Beda. Padahal sama-sama itu pemberian Tuhan. Pasti Tuhan tahu berapa cukup bagi kita. Tapi kita tidak merasa terlalu cukup sehingga rasa syukur terhadap angka pun sangat tergantung angkanya. Bukan pemberian Tuhan. Maka doa Bapa kami kita tabrak semua ya. Tapi karena sudah terlatih kita jadi imun saudara. Karena sudah imun, sudah biasa habis doa tabrak lagi. Ngomong tabrak lagi. Khotbah tabrak lagi. Jadi kebiasaan. Imun sudah. Please jangan imun. Kan itu kalau doa selalu ya. Pikirkan. Iya. Aku mesti ngomong ini. Tapi gak begitu tuh. Beri kami makanan kami secukupnya. Aduh. Padahal urusan makanan paling bikin ribut di rumah tiap hari ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa iya? Boro-boro bumi di hidupku saja enggak. Bagaimana bumi dipenuhi kehendak Allah itu? Wih perkelahiannya sengit banget ya. Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Gimana mau mengampuni? Yang ada deposito benci bertambah. Kejengkelan, kemarahan dan terus musuh. Dan perkelahian tidak pernah berkurang. How can? Menyakitkan sekali kalau disalahpahami orang.
Lalu di underestimate lagi, aduh rasanya kita itu ya. Tapi belajar. Dan sekali lagi belajar. Menjadi manusia baru yang terikat pada kehendak Allah. Yang dibentuk dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kebenaran, dialah sang benar. Hendaklah engkau berdoa di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh. Kita tidak terikat tempat. Kebenaran, dialah sang kebenaran berurusan dengan Allah. Pada waktu kali ini Paulus memakai istilah di dalam kebenaran dan kekudusan. Dia yang membenarkan, kekudusan dia yang menyucikan. Karena kita waktu dicipta baru itu kudus itu adalah tidak sama dengan, berbeda dari. Nah, ini namanya diambil keluar. Ini kudus. Sehingga kita yang tadi kumpul sama orang-orang brengsek, orang salah itu diambil. Jadi tidak sama lagi. Pertanyaannya kualitas kita sama dia beda nggak? Jangan sampai kita dari nongkrong pindah ke gereja. Tapi kelakuan tidak berubah. Ya sama saja. Yang beda cuma tempat nongkrongnya. Dulu nongkrong di perapatan jalan. Sekarang di dalam gereja. Nggak ada hebatnya. Jangan kagum. Karena kau rajin menemukan satu orang yang rajin ke gereja. Jangan buru-buru kagum. Hanya karena dia datang tiap ada event. Tetapi kagumlah. Kalau dia menunjukkan kelasnya dalam penyangkalan dirinya. Hidupku bukan aku, Kristus di dalam aku. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana pembaharuan rohani itu terus menerus. Menjadi proses kontinu dalam hidup kita. Dan konsisten. Dua prinsip ini harus terus menerus dan konsisten. Kau mencari Tuhan terus menerus, good. Tetapi konsisten. Jangan hari ini senang, besok enggak. Kamu datang gereja terus menerus, bagus, continue, tapi konsisten. Sikap hatimu, sikap jiwamu terhadap sesamamu harus sama. Kadang-kadang boro-boro konsisten, continue saja kita tidak. Itu gagalnya kita. It's about the quantity. Rendah ini, yang rendahnya aja enggak. Gimana konsistensi? Ya, saya tergelitik kadang-kadang kalau dengar wawancara orang tulis buku atau apa. Ya. Saya imajinasi saya bersyukur pada Tuhan ya. Daya imajinasi saya sangat besar. Jadi saya pikir ya kalau baca buku gini top, ini saya ukur-ukur, saya bisa nulis ini begini. Ya, ada kadang-kadang kawan bilang, Pak tulis aja. Kan bagus juga pendekatan gini. Iya, tetapi sebetulnya aku tahu betul. Hidup itu nggak begitu. Ini salah. Kalau dalam prinsip kebenaran itu. Iya coba supaya mendarat, saya nggak bisa. Ya, saya kesulitan. C.S. Lewis adalah seorang sastrawan yang kemudian belajar teologi. Ya, dia orang sastrawan hebat. Kita pernah baca buku mungkin atau nonton film Narnia ya. Itu film kan enak nontonnya ya. Dan dia sangat imajinatif sekali orangnya. Dia ceritakan bagaimana singa itu menolong. Itu singa Yehuda, itu Yesus Kristus. Bagaimana anak-anak ini tadinya jalan-jalan lalu masuk ke satu tempat dan akhirnya pung mereka masuk ke dunia lain. Persis seperti menceritakan orang modern mau masuk ke dalam Alkitab. Lalu di sana dia menemukan kisah singa yang menolongnya. Singa yang sudah ngomong janji dan terpaksa memenuhi janji untuk ditangkap oleh musuh. Tapi kemudian dia lepas. Nah ini teologinya udah salah. Karena Yesus tidak pernah pergi kepada setan dan menyerahkan dirinya untuk dihukum setan. Dia memenuhi murka Allah. Nah otak saya nggak nyambung ke situ. Sulit buat saya buat cerita begitu. Tapi imajinatif, yes. Saya nonton ngerti banget, tahu saya mau kemana. Tapi gimana ya, basisnya kok sulit amat. Akhirnya saya pun bingung sendiri. Bagaimana membahasakan itu dalam bahasa yang ya bisa jadi kayak dongeng ke anak-anak begitu ya. Gak gampang ya. Saya jadi berkelahi dengan pikiran saya. Tetapi sebagai seorang sastrawan, saya memberi hormat pada C.S. Lewis. Dia menjelajah dunia teologi dan menulis. Kemarin seorang anak dari Surabaya, dia juga sastra Inggris. Lalu dia menulis. Ya, jadi dari kampus itu saya bilang, beli buku ini dulu karena teman saya yang BB saya enggak tahu tadi anak ini. Tahu-tahu BB nama Ida, ditanya, "Iya tahu dari mana?" "Oh dari sini Pak Bigman yang suruh beli." "Oh Pak Bigman ya, saya koleksi khotbah-khotbahnya segala macam." "Minta nomor PIN-nya dong." Akhirnya ya kita sempat ngobrol-ngobrol. "Pak saya koleksi punya gini, wah gini.
Ya dia belajar ternyata jadi otodidak, dia ikut di sekolah awam ya. Jadi kalau seperti Reform di Surabaya. Tapi dia seorang anak sastra. Dia belajar dan dia menulis. Saya lihat tulisannya ya ke gramatikal, bahasa, dia jelajah ke Yunani, dia jelajah apa. Cukup bagus. Artinya untuk ukuran seorang sarjana sastra. Inilah manusia berguna. Karena saya menemukan banyak sekali sarjana teologi payah kelasnya. Jauh di bawah dia. Yang hanya berani khotbah dan mau khotbah. Tetapi tidak pernah mau melengkapi diri dan tidak berani belajar. Hanya merendahkan. Anak ini sudah seperti mesin saja karena sudah tulis. Mungkin ya kalau menulis data-data fakta kan. Mudah kan kamu tinggal tarik. Sekarang kan kayaknya setengah mati. Akar bahasa tarik apa segala macam. Tapi itu memerlukan. Lalu kemudian satu anak. Kak Bigman ingat nggak? Ayo kita ngomong-ngomong. Ini anak saya. Anak itu pernah juara untuk umur 10 tahun. Masuk rekor muri. Ya, penulis termuda. Dalam keagamaan dia tulis. Jadi dia tulis tentang kekristenan. Umur 10 tahun masuk majalah. Lalu muri lihat catatan dan dinilai menang. Kemarin dia kirim tulisan ke saya. Tolong dibantu dong nilai. Saya nggak baca gitu ya. Ini sekarang dia umur 12. Tulisannya good. Ya. Logika strukturnya saya lihat bagus untuk ukuran anak 12. Saya senang lain waktu kalau saya ke sana saya akan ambil waktu untuk ketemu dia. Memperbaiki beberapa cara menyampaikan dan argumentatif. Saya bilang sama mamanya bagus, anak ini oke di sini-sini. Dia cerita, Pak Bigman ini Hans, namanya Hans ya. Thank you ya Pak. Saya juga sering baca buku Bapak punya tulisan. Ya kemarin Mama tunjukin jawaban inspiratif. Rupanya dilahap sama tuh anak. Ya. Itu hal-hal yang sulit-sulit Bapak jawabnya enak sekali. Karena memang saya selalu berusaha memudahkan bahasa yang ribet. Ya, kita mau ketemu. Lalu saya mulai berpikir andai kata apabila anak-anak umur 12 seperti begini ya. Waduh berkarya. Yang satu lagi sarjana sastra Inggris. Dia 26 atau 27 umurnya. Menulis buku. Belajar terus. Apa yang Tuhan beri padamu, lakoni itu. Bagi saya ini menarik saudara. Diperbarui roh dan pikiran sehingga mempunyai arah untuk apa aku hidup. Untuk apa aku melayani. Hidupku adalah untuk dia. Terikat di dalam dia. Dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Membuat aku berbeda dengan dunia. Terpisah dari dunia. Tanamkan prinsip-prinsip itu dalam hidup kita. Tanamkan itu menjadi kuat dalam hari-hari kita. Bagaimana kita bisa melayani dia. Bagaimana kita bisa melakoni hari-hari kita. Membuat yang terbaik itu di dalam hidup kita. Sehingga kita kembali kepada citra semula. Dulu Adam tidak berdosa, diciptakan. Tetapi bisa jatuh dalam dosa. Sayang, Adam jatuh dalam dosa. Sekarang kita sudah dicipta. Dalam konteks merevisi sebagai ciptaan baru. Bukan badan kita hilang. No. Kita sudah ditebus tetapi tidak hidup kekal. Tetap akan mati. Karena dosa itu. Tapi nanti sesudah mati baru dapat hidup yang kekal. Namun posisi kita berkelahi sama. Terasa lebih berat. Tetapi sangat terhormat. Karena hari ini kita adalah orang berdosa. Yang karena penebusan Kristus ditebus. Dan bisa tidak berbuat dosa. Nah itu bisnis kita. Ayo jangan berbuat dosa. Kamu bisa. Siapa bilang enggak? Kristus di dalammu. Kecuali kau anggap Kristus itu penebusannya payah. Maka kalau kau berbuat dosa. Jangan bilang setannya kuat. Kaunya yang payah. Kalau kau berbuat salah. Jangan salahkan kiri dan kananmu. Dia begini, dia begitu. Kau harus belajar. Menyalibkan dirimu sendiri. Itu bisnis kita. Itu perkelahian kita. Bukan siapa di samping kita. Tapi ingat selalu saya bilang musuh paling besar diri kita. Menyangkal diri, memikul salib. Sehingga berkata tidak terhadap dosa. Menutup semua pintu dan setan tidak bisa masuk. Jangan beri sedikit celah. Itu yang selalu saya bilang. Petrus berkata bukan? Hati-hatilah iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Meladeni sebuah keributan. Singa itu menerkam. Crash.
Pada waktu itu mungkin kita rasa kita benar, tapi sebetulnya kita cuma korban setan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ayo belajar yuk. Menjadi jemaat unggulan. Saya rindu anak-anak kita, remaja kita. Saya rindu saudara-saudara yang kemudian mengalami perubahan pikiran. Dan kemudian diperbaharui. Dan hidup bagaimana mencintai Tuhan. Dan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Menggarap itu dengan teliti. Menemukan hidup itu. Saya Lewis, sastrawan yang belajar teologi dan jadi kuat. Yohanes Calvin, dia sarjana hukum. Belajar teologi otodidak. Dan menjadi the blueprint teologi di abad pertengahan. Itu orang-orang luar biasa. Mereka bukan teolog. Tapi banyak teolog yang menjadi pemimpin gereja. Pencuri, korupsi tidak karu-karuan. Berbuat seenaknya. Menodai perjalanan gereja. John Huss, profesor doktor dari Ceko University. Dia profesional. Pada waktu Paus mengumandangkan the inviolability of both pada abad 12. Ketidakbersalahan Paus. John Huss mengkritik, no! Hanya Alkitab yang tidak bisa salah. Paus bisa salah. Jadi suruh mencabut kalimatnya. Dia tidak pernah mencabutnya. Hanya John Huss dibakar hidup-hidup oleh gereja. Itu orang pintar. Orang kampus yang bakar pendeta. Gila ya. Sejarah gereja memang hitam. Jadi kalau banyak orang memaki-maki gereja, jangan kalian marah. Karena mereka baca sejarah. Sayangnya kita yang tidak baca. Jadi nggak tahu berapa busuknya kita, berapa hitamnya kita. Pekat. Kalau kalian tahu kejahatan perang salib. Kalau kalian belajar baik-baik. Hitam sekali noda gereja itu. Jejaknya itu. Jangan berharap orang ngerti kekristenan. Tapi kalau kau mau mereka mengerti. Mereka harus mengerti dari dirimu, dari diriku. Sejarah itu mereka kecewa. Maka kita harus beda dengan sejarah itu. Tidak ada jejak hitam. Kita harus meninggalkan jejak putih. Mari kita hidup. Tak menunding kiri dan kanan kita. Tapi belajar berkelahi dengan diri. Kalau ada pergumulan persoalan di sekitar kita, ingat. Itu anugerah Allah. Untuk kita terasah. Teruji. Menjadi murni. Seperti emas yang tahan api. Permata yang bernilai tinggi. Dapatkan itu dalam hidupmu. Lakoni hari-harimu. Mutu pelayananmu. Jangan pernah berkurang sedikit pun. Sulit. Ingat. Tidak pernah melayani Tuhan. Melayani dengan cuma-cuma dan gampangan. Dia menumpahkan darahnya. Untuk menebus kita. Maka kita harus berani menumpahkan darah kita. Untuk melayani dia. Itu pun tumpah seluruh darah. Tetap tidak ada artinya berbanding darah dia. Biarlah pembaruan rohani dalam diri kita. Menyemangati kita. Menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan perjamuan kudus ini menolong kita. Menyadarkan ulang. Mengingatkan kita. Ia yang sudah mati dan melayani kita. Tidakkah seharusnya kita punya semangat yang sama? Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ambil waktu teduh sejenak. Coba mulai pikirkan. Pelayanan apa yang kau kerjakan? Komisi anak, remaja, pemuda, wanita, pengurus gereja. Bidang apa yang sedang kau layani? Organisasi apa yang sedang kau geluti? Kita ada di sana, terlibat di sana. Tapi pernahkah kita menyadari, justru di sana, banyak pernak-pernik yang menyakitkan. Banyak hal salah yang bertumbuh kembang. Sayangnya, usai itu kita bisa melipat tangan dan menaikkan doa. Jangan sampai mati nurani kita. Manusia rohani yang hidup adalah yang peka. Mengucap apapun dan bergumul bagi dirinya. Dapatkan itu di doa Bapa kami. Dapatkan itu di perundungan pribadimu. Ketika engkau melayani, jangan melayani berdasarkan keinginan dirimu, tapi Tuhanmu. Mungkin kau rasa capek, kau ingin berhenti. Tapi kau tahu betul Tuhan tidak menghendaki. Maka terus kerjakan. Kadangkala kita pengen lari.
Tapi jelas itu tidak Tuhan kehendaki. Seperti Yunus yang coba lari. Ditangkap dan dikembalikan Tuhan ke pelayanan. Haruskah begitu? Tapi, kalaupun begitu beruntunglah engkau. Karena banyak yang Tuhan biarkan. Sebagai sebuah penghukuman dan akhirnya terhilang. Awas. Jangan sampai seperti Yudas. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.